Kapan kamu akan membawa cucian ini? Berapa kali aku akan memberitahunya? Aku lelah berlatih untuk memberitahumu hal itu. Salam. Salam. Apa kabarmu? Bagus, beritahu aku. Bagus. Lihat ini di sini. Lihat gadis ini. Dia sangat cantik. Kulitnya seputih susu. Rambutnya sangat panjang dan tebal kemanapun dia pergi. Orang-orang terus memandangi rambutnya. Dia juga berpendidikan tinggi. Apa itu tadi? Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya tidak tahu namanya. Bahwa apa yang dia pelajari, itu tertulis di sana. Apa yang harus dilihat? Saya tidak suka wajahnya. Lihat dia lebih tua dari kakakku. Tunjukkan padaku orang lain. Oke, lihat dia di sini. Dia akan terlihat sangat serasi bersama saudara laki-lakinya. Dia adalah gadis yang sangat baik dan berpendidikan tinggi. Ya, dia sangat cantik. Di mana dia tinggal? Itu tertulis di belakang gambar. Syahnas, ya Tuhan, gadis ini tinggal di Surjani. Apa yang terjadi denganmu? Tolong jangan gadis-gadis daerah kecil ini. Tunjukkan padaku seorang gadis dari pertahanan, tapi lihat dari fase 1 atau 2, bukan dari fase 7 atau 8. Orang-orang itu baru saja menjadi kaya dan pamer. Baiklah, kalau begitu lihatlah dia. Gadis cantik ini tinggal di Askari. Ayahnya adalah seorang pensiunan tentara dan dia saat ini sedang belajar di universitas. Syahnas, tolong, dia terlihat sangat pintar. Saudaraku sangat polos. Bagaimana dia akan tinggal bersamanya? Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga menunjukkan kepada saya seorang gadis dari yang lebih kecil, area atau licik seperti dia. Tunjukkan pada saya proposal yang bagus. Oke, kakak. Saat ini saya punya foto-foto ini. Masih ada lagi, tapi itu ada di rumah. Ketika aku kembali, maka aku akan membawanya sendiri. Oke, berikan aku foto-foto ini. Ya. Baiklah sayang, jika kamu mau memberiku sejumlah uang, itu akan menjadi bantuan yang besar. Dengar, Syahnas. Kamu tahu Timur tidak ada di rumah sekarang. Jika kamu memberitahuku, aku akan menyimpannya. Nanti saat kamu datang, kamu boleh mengambilnya dariku. Oke Syahnas, maaf, aku pergi. Anda lihat, para pelayan ini tidak akan bekerja jika kita tidak mengawasi mereka. Teleponlah saat Anda datang lain kali. Kami sering berada di luar. Aku tidak ingin kamu datang jika tidak perlu. Baiklah, silakan minum jus. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Inai, Anda tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Apakah hatimu tidak kesal? Mengapa saya akan marah di sini? Mama kebanyakan bersamaku. Dia berada di luar negeri saat ini. Karena pekerjaan LSM-nya. Kalau tidak, aku punya banyak kegiatan. Misalnya, saya belajar menunggang kuda, saya pergi ke gym dan saya juga belajar bermain piano saat ini. Bagus. Anda memiliki mobil yang besar. Lalu kenapa kamu datang ke kampus dengan mobil van? Kawan, sudah berapa kali aku memberitahumu hal itu? Kita mempunyai banyak. Mama sama sekali tidak suka kalau kita Dia tidak suka kalau kita ngetren di depan orang lain. Atau siapapun tahu bahwa kita memiliki begitu banyak hal seperti ini. Itu sebabnya dia ingin aku menjalani hidupku dengan cara yang sederhana. Ngomong-ngomong, Hina, ibumu sangat perhatian. Memang benar, dia ingin aku selalu berada di depannya. Tetapi setelah ayahku, dia berhasil mengatur segalanya. Oke, ayo pergi dan tunjukkan kamarmu kepada kami. Dan ya, aku ingin melihat lemari pakaianmu. Oke, biar ku bawakan kuncinya. Oke, 1 menit oke. Mata jahat dimatikan. Dia terlihat sangat cantik. Kutsia. Ya. Alina telah menjadi milik kita mulai hari ini. Bu. Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja? Tidak, menurutku saat Mama pergi di pagi hari. Jadi Pak Han mengira aku akan ikut bersamanya juga. Aku tidak punya kunci kamarku. Dia pasti menyimpannya. Dan dia akan kembali pada malam hari. Tidak apa-apa, sudahlah. Aku minta maaf, aku akan mengundang kalian lain kali. Jadi aku akan mengundang kalian lain kali, memperlihatkan kepadamu. Tentu saja, mengapa tidak? Mengapa kalian tidak mengambil sesuatu? Tunggu
Hanya permintaan kecil untukmu jika kamu tidak keberatan. Tidak sama sekali. Katakan padaku ada apa. Sebenarnya Ali ingin berbicara dengan Alina melalui panggilan telepon. Kamu. Ketahuilah, saat ini anak-anak mengambil keputusan sendiri. Dia ingin berbicara dengan Alina sebelum semua ini dan semoga saja kamu tidak akan ditolak. Ya. Baiklah. Beri aku waktu untuk berpikir. Sebenarnya, anakku sedang berada di luar, jadi aku akan berbicara dengannya juga. Kita akan bicara di rumah. Dan aku akan memberitahumu. Ya, diskusikan saja, tapi saya harap Anda tidak menyangkalnya. Tidak ada hal seperti itu. Semuanya akan baik-baik saja. Minumlah teh. Tolong maniskan mulutmu. Ya, tentu. Sekarang tidak seorang pun boleh mengeluh bahwa saya tidak melakukannya. Undang siapapun ke rumahku. Oke, ya baiklah. Oke, dengarkan. Jangan lupa posting gambarnya di Facebook. Jangan khawatir. Oke, bye. Apakah kalian menikmatinya? Kami bersenang-senang. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Apa itu? Anda tidak akan mengerti. Siapa tahu. Saya akan menikah dengan saudara laki-laki dari salah satu gadis ini. Aku sudah menangkapmu. Kawan, aku sangat gembira membayangkan kamu akan menikah. Betapa menyenangkannya hal itu. Saya akan memenuhi semua keinginan saya. Bisakah kami memperbaiki yang pertama? Saya tidak tertarik untuk menikah. Saya hanya bersemangat untuk mendengar tentang pernikahanmu. Oke, beritahu saya, apa kamu senang? Apa gunanya tidak bahagia? Satu hal lagi, aku jadi penasaran dengan apa Kakak Ali akan berkata. Kamu bisa pergi dan bertanya pada saudaramu Ali. Tapi Mama kesal dengan ini nanti. Mengapa Mama marah? Dia sangat bahagia setelah semua milikmu. Pernikahan telah diperbaiki dan menurutku saudara Ali baik-baik saja. Terpelajar dan pasti dia akan terpelajar. Dia juga tampak sangat baik, sopan dan juga kaya. Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Masih banyak belanja yang harus dilakukan. Ayo, di dalam dan buatlah daftar. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo. Halo. Hai Fawad sayang, apa kabarmu? Semuanya baik-baik saja, apa kabar? Alhamdulillah anakku, aku sudah menunaikan tanggung jawabku. Aku sangat kesal dengan Alina. Kamu belum melakukan tanggung jawabmu, Mama. Benar, sekarang tahap pertama telah diputuskan. Faktanya, yang pertama, tahapannya belum diputuskan. Ngomong-ngomong, Fawad, bagaimana pendapatmu? Mengapa Tayabah harus memilikinya? Mengatakan hal seperti itu. Ali, apa ingin berbicara dengan Alina? Saya tidak tahu, tetapi menurut saya pernyataan mereka sangat aneh. Saya setuju bahwa ini sudah menjadi norma saat ini, tapi kami tidak melatih gadis-gadis kami seperti itu. Hal ini juga belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga kami. Ya, sayang, ngomong-ngomong, menurutku tidak ada apa-apa salah dengan itu. Saya berharap Alina tetap berada dalam batas kemampuannya. Kamu benar, tetapi proses ini seharusnya tidak dimulai. Berbicara sekali berarti berbicara sekali, bukan berbicara sekali. Berbicara lagi dan lagi. Ya, kamu benar sayang.
terlambat. Ya, Nona Iram. Nah, batalkan semua janji hari ini. Tidak, aku harus pergi ke bandara untuk menjemput adikku. Semua file ke Pak Ijaz, dia akan melihat. Oke. Kakak akan keberatan jika aku terlambat. Ratu membiarkan pintu terbuka lagi. Saya tidak tahu kenapa dia meninggalkan pintu terbuka. Aku tidak mengerti gadis ini. Mengapa pintunya terbuka? Lihat berapa kali aku menyuruhmu untuk tutup pintu saat kamu sendirian di rumah. Ini bukan rumah kami. Kalau memang ada terjadi, kita harus menghadapinya. Aku beritahu padamu. Bangun. Pergi dan ambilkan segelas air untuk kuda. Juga membuat roti. Mengapa? Saya tidak mengerti mengapa orang-orang kaya ini begitu kejam. Wah. Mereka juga tidak memberi kita makan. Mereka juga tidak memberi kami uang. Saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu mendengarkan? Hai, hentikan omong kosong ini. Kamu selalu mengetahuinya. Bu, apa masalahmu? Hanya ada satu hal yang harus dilakukan dalam hal ini. Rumah untuk menonton TV. Aku punya satu. Biarlah itu tidak terpenuhi. Dan beritahu aku, pernahkah aku memasak makanan? Aku lelah setelah pulang kuliah dan setelahnya, itu, aku harus memasak makanan. Kalau mau minum air, lebih keren di sini. Anda bisa pergi sana dan minum air dan hanya ada keripik di rumah. Jadi, kamu boleh memakannya. Sayang sekali, hanya kamu saja yang lelah. Ibumu terbuat dari besi. Saya berkeliaran sepanjang hari dan ketika saya sampai di rumah, aku bahkan tidak mau mengambil segelas air dan beberapa suap roti. Aku menyebut kehidupan ini. Semoga Allah tidak memberikan anak seperti itu kepada siapapun. Aku bosan denganmu. Anda harus bersyukur, Nyonya tidak mengeluarkanmu dari rumahnya. Selain atap ini, kita juga diberikan banyak sekali kenyamanan. Berterima kasih. Bu, tolong hentikan. Anda ingin roti, aku berhasil tapi hanya ada acar dan bawang bombay di dalamnya. Rumah jadi makanlah bersama mereka. Ngomong-ngomong, beritahu aku satu hal. Apakah kamu tidak mendapat uang? Dari mana saya dapat? Saya tidak akan mendapatkan uang. Mereka hanya mengingat saya karena hubungan pernikahan mereka. Setelah itu, mereka melupakan segalanya. Dan ketika saya meminta uang, jadi mereka mengusir kami seolah-olah kami tidak meminta uang. Kami tidak meminta hak kami memohon. Dari mereka, memohon. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan untuk menjadi mak comblang. Saya bahkan tidak bisa memberitahu siapapun tentang profesi Anda. Ini sangat memalukan. Bu, kamu masih punya waktu untuk melakukan hal lain. Apa yang harus saya lakukan? Menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang guru. Beritahu saya juga tidak berpendidikan. Aku juga tidak punya keterampilan. Jadilah ini atau itu.
Tapi setidaknya beritahu aku. Bagaimana caranya aku memberitahu teman-temanku? Maksudku, seorang wanita yang pencari jodoh. Oh tidak, aku bahkan tidak bisa memberitahu siapapun. Rasanya sangat buruk. Ini sangat memalukan. Saya tidak bisa mengatakannya. Hai, lihatlah gadis ini. Gadis ini berbicara di luar akal sehatnya. Seolah-olah dia bukan putri mak comblang melainkan putri menteri. Tapi putri seorang menteri. Bodoh. Membuat roti dengan cepat. Apakah itu panggilan Ali? Haruskah aku mengangkat teleponnya atau tidak? Halo. Halo, salam. Ali di sini. Apakah Alina ada di sini? Ya. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Jangan tanya bagaimana keadaanku. Apa kabarmu? Baiklah sekarang. Setelah berbicara denganmu, saya akan menjadi lebih baik. Anda ingin berbicara? Ya, Anda juga ingin berbicara. Mengapa diam saja? Aku sedang memikirkan itu. Apa yang harus saya jawab? Sepertinya kamu kurang banyak bicara. Itu hal yang bagus. Karena aku tidak suka gadis yang banyak bicara. Dengan baik. Mari kita bicara jujur. Apakah kamu senang dengan hubungan ini? Ya. Maksudku, apakah Anda setuju dengan pernikahan ini atas pilihan Anda? Apakah Anda dengan paksa menyetujuinya? Beritahu saya jika Anda tertarik di tempat lain. Sebenarnya aku tidak akan keberatan. Saya akan membantu Anda dalam hal ini. Tidak ada hal seperti itu, Ali. Ini adalah keinginan orang tua saya. Ngomong-ngomong, aku sangat senang. Selain itu saya tidak punya keinginan dan minat apapun. Ya, itu hal yang sangat bagus. Saya senang mengetahui hal itu. Yah, jaga dirimu baik-baik. Bicara denganmu nanti. Selamat tinggal. Selamat tinggal. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा Syehzad, apa yang terjadi dengan halaman rumput ini? Di mana itu? Tanaman yang aku tanam. Bunganya di mana? Sudah aku taruh. Bunga di sana. Di mana semuanya? Kakak, masuklah. Aku akan memberitahu Anda. Aku tahu kamu akan melakukan semua ini. Oke, masuk ke dalam. Beritahu Nori untuk mengeluarkan barang dari mobil. Oke, Pak.
Ibu saya juga bekerja di sebuah LSM. Itu sebabnya dia selalu sibuk. Dia selalu harus melakukan tur ke luar negeri jadi tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah. Tapi jumlah pelayannya cukup, semuanya dikelola. Sungguh? Jadi, Anda perjalanan bisnis bersamanya. Tidak. Sebenarnya aku harus kuliah, karena itu aku tidak bisa sering pergi bersamanya. Baiklah, berhenti di situ saja, beritahu saya. Lalu kapan kita bertemu? Kami akan pergi makan siang, oke. Ya. Tapi kamu tahu, menurutku kamu akan seperti itu. Dengan siapa kamu berbicara sampai larut malam? Ibu, dia temanku. Bicaralah dengan sopan. Halo. Hei, siapa kamu? Beritahu saya. Saya memperingatkan Anda jika Anda mencoba menelepon ke sini. Ya. Aku akan membunuhmu. Kamu mengerti? Sekarang kamu membuat pacar. Beritahu saya. Itu nomor yang salah. Dia bertanya tentang Bushra. Seorang teman bernama Bushra. Saya pikir mungkin dia adalah kerabatnya. Jadi pembicaraannya menjadi agak panjang dan kamu datang. Cukup. Kamu meneriakiku seperti ini. Ngomong-ngomong, jadilah sedikit malu ibu. Kamu berbicara seolah-olah aku belum bicara. Kawin lari dengan seseorang. Nak, hanya itu yang tersisa. Jika tidak, Anda telah melakukan segala kemungkinan. Bukankah kamu malu mengatakan ini untuk putrimu? Sekarang aku akan tidur. Pergi keluar. Awalnya, nomor yang salah itu. Sekarang kamu menggangguku. Matikan lampu dan silakan keluar. Matikan lampu dan pergi. Aku bukan pelayanmu. Lakukan sendiri. Dia hanya merusak semuanya. Betapa memalukannya aku berada di hadapannya sekarang. Itu saja. Ini semua yang dia katakan. Dia hanya mengatakan itu. Apa itu? Kupikir percakapanmu dengannya akan seperti itu. Menjadi percakapan romantis. Atau ekspresi cinta delel. Atau dia bertanya tentang kesukaan dan ketidaksukaanmu? Jadi mereka bertanya tentang kesukaanku. Orang lain atau apa? Apa itu? Jika Anda ingin orang lain begitu, mengapa kamu mengatakan ya pada hubungan ini? Bisa melakukan sesuai keinginanmu. Ya, setidaknya aku senang hal itu selesai. Sudah selesai atau belum? Itu belum diketahui. Saya pikir dia akan menelpon Anda sampai Anda menjadi Alina. Ali dari Alina Hasib. Sekarang dia mendapatkan nomor Anda setelah banyak usaha. Dia tidak akan meninggalkanmu dengan mudah. Apakah kamu tidak banyak bicara? Ya, Anda tidak mempunyai tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan? Kerjakan pekerjaanmu dan biarkan aku mengerjakan pekerjaanku dan jangan menggodaku. Jadi Rimsyah Hasib, dunia ini akan melupakan perbuatan baikmu. Maka simpanlah nasihat dan kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri. Kamu dimarahi oleh seseorang, ayo pergi dari sini. Urusan apa dia terlibat? Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, bahkan tidak memberitahukannya. Sekarang bagaimana wanita buta huruf seperti saya bisa tahu? Itu apa yang dia lakukan di ponselnya? Aku tidak tahu siapa anak laki-laki itu. Syahnas, kamu harus memikirkan pernikahannya sekarang. Saya telah melupakan kekhawatiran putri saya sendiri. Demi orang lain. Sehat. Ini adalah tahun terakhirnya kuliah. Dia dalam keluarga baik-baik. Panggilan telepon Ali. Halo. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja, bagaimana Anda? Sehat.
Setidaknya kamu sudah bertanya padaku tentang kesejahteraanku. Saya harap, saya tidak mengganggu Anda. Tidak ada hal seperti itu. Anda belum tidur. Kamu tidur larut malam? Tidak, aku tidak tidur larut malam dan aku juga tidak tidur lebih awal. Saya suka jawaban Anda. Baiklah, saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting. Ya tentu. Kamu bisa bertemu denganku? Apa? Saya ingin kamu bertemu denganku, tapi tidak di rumah, di suatu tempat di luar. Dan aku juga ingin kamu tidak memberitahu keluargamu. Tapi Alina, aku tidak sedang terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Ya, pikirkan juga tentang tempatnya. Aku akan meneleponmu nanti. Selamat tinggal. Tapi halo. Orang yang aneh, dia juga tidak mendengarkan, juga tidak memahami siapapun. Bertemu dia. Apa yang harus saya lakukan? Ya Asif, saya sudah sampai dengan selamat. Semuanya baik-baik saja. Yang jelas aku sangat lelah. Oke, aku akan bicara denganmu nanti. Selamat tinggal. Ya Tuhan, bagaimana kondisi rumah ini dan semua barang berserakan. Tidak ada tata krama. Ada 2 orang pembantu di rumah ini. Semuanya terbalik. Begitu banyak debu. Anak muda. Nori, apakah kalian sudah membersihkan rumah ini? Segera setelah saya pergi, Anda telah menghancurkan seluruh rumah. Lihat ini. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Apa itu? Jawab aku. Nyonya, kami yang membersihkannya. Apakah itu pembersihannya? Beginilah kabarmu. Membersihkan. Lihat ini. Untuk apa kalian mendapatkan uang? Tidak melakukan pekerjaan pembersihan. Apa yang terjadi, Kak? Mengapa kamu begitu marah? Hei, kalau aku tidak marah, apa yang harus saya bersedia? Dengar, Syahzad, ada banyak sekali debu. Apakah ini pembersihannya? Lihatlah kondisi rumah ini. Nori, kamu masuk ke dalam. Cukup sudah cukup. Syahzad, berapa lama semua ini akan berlangsung? Bagaimana kondisi rumahnya? Apa terjadi di rumah kita? Semuanya baik. Apa yang telah terjadi? Semuanya baik. Apakah Anda menyebutnya rumah yang bagus? Syahzad, ini tidak akan berhasil seperti itu. Setiap hal di rumah ini menuntut perhatian. Lihat sofa itu. Lihatlah berapa banyak debu yang ada. Berapa lama kita akan meninggalkan rumah ini di tangan pelayan? Para pelayan tidak menganggap rumah ini sebagai rumah mereka sendiri. Syahzad, rumah ini membutuhkan seorang wanita yang menganggap rumah ini miliknya dan mendekorasinya. Ya, kamu juga seorang wanita. Mengurus rumah dan menghiasnya. Saya datang ke rumah ini setahun sekali. Saya tidak akan menjalani seluruh hidup saya di rumah ini. Syahzad, tolong, cobalah mengerti. Kamu harus melupakan Ani. Lupakan, itu adalah sebuah kecelakaan. Ya, hidupnya, begitu ditulis oleh Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Tapi, masih banyak kehidupan di depanmu. Tolong jangan sia-siakan. Jadi apa yang saya lakukan? Syahzad, bereskan kamu di rumah. Menikahlah. Maukah kamu sendirian? Saudari. Syahzad, siapa lagi yang ada dalam hidupku selain kamu? Ayah ibu juga meninggalkan kami juga. Kamu adalah satu-satunya saudara laki-lakiku. Dan melihatmu seperti ini sangat menyakitiku. Saya mendapat kesal melihatmu sendirian. Jangan membuatku kesal. Aku kesal melihatmu sendirian. Silakan menikah. Oke, baiklah. Tapi tolong jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Setelah bertahun-tahun Anda datang. Bukannya membuatmu bahagia, aku malah membuatmu sedih. Jadi jangan lakukan itu. Carilah sendiri yang bagus. Gadis dan menikah. Silakan. Oke. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sungguh. Artinya, aku mulai mencari seorang gadis untukmu. Kamu tidak akan keberatan. Ya sayang, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Aku turut berbahagia untukmu. Sungguh bahagia.
Apa yang salah dengan itu? Apa yang salah dengan itu? Dia memintaku untuk menemuinya sendirian, dan apa yang terjadi padamu? Rincha, kamu memiliki semua kemampuan untuk mencerahkan nama mendiang ayahmu. Ngomong-ngomong, menurutku dia harus mengatakan sesuatu, bahwa menurutnya keluarga akan mendengarkan sehingga mereka akan merasa tidak enak, atau keluarga akan melarangnya. Bersikaplah positif, kawan. Bersikaplah positif, kawan. Apapun yang dilakukan diam-diam dari keluarga tidak akan pernah benar. Dan Alina juga tidak bisa berbuat salah. Ngomong-ngomong, aku akan tetap mengatakan bahwa dia adalah tunanganmu. Tidak ada salahnya bertemu dengannya. Dia tunangan, bukan suaminya. Aku bukan tipe cewek. Kalau ada yang menelpon, aku akan pergi. Aku bingung bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu. Dia telah melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tidak tahu. Tuhan. Setelah pertunangan ini, segalanya menjadi buruk. Pertemuan dan panggilan ini. Aku tidak seperti itu. Lalu lakukan satu hal, buatlah mudah dan katakan ya padanya. Bagaimana itu akan mudah? Beritahu saya tidak mengatakan ya. Jadi, katakan tidak padanya. Maksudku, permudahlah dirimu sendiri. Jangan membuatku jengkel dengan semua ini. Ya, aku akan bilang tidak. Itu keputusanku. Anda tidak perlu khawatir. Aku tidak membutuhkanmu. Saya pergi. Tetap kesal seperti itu. Biarkan aku menyegarkan suasana hatimu. Tapi bagaimana caranya? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang. Siapa yang ingin kamu temui sekarang? Dia menyukaimu dan berdiri di luar. Dengar, menjauhlah dariku. Aku tidak perlu bertemu siapapun. Hei, dengarkan aku. Sarah, kamu harus mendengarkannya. Dia berbicara omong kosong. Dia anak laki-laki yang tampan. Tahukah kamu pilihannya selalu buruk? Bisakah kita memberikan gadis cantik kita yang jelek? Kamu menjadi sangat konyol. Aku akan memperbaikinya nanti. Hai Rahmen, apakah kamu adalah anak yang mirip pahlawan ini, yang kita bicarakan sebelumnya? Karena dia juga melihat hina kita. Kamu sedang membicarakan dia? Dulu aku bilang, dia hanya melihat hina kita. Itu sebabnya dia biasa berdiri di luar. Bukankah aku sudah bilang kalau pilihannya seperti itu? Beri dia kesempatan. Bung Hina, lihat dia sekali. Dia berdiri dalam panas terik ini, hanya untukmu. Lihat saja dia. Dengarkan aku. Kamu diam saja. Saya tidak memberi kesempatan untuk anak laki-laki yang tidak. Hari ini dia berdiri di sini, besok dia akan berdiri di luar kampus lain. Lihatlah pakaiannya. Lihat, betapa lucu dan tampannya dia. Dengarkan aku akan masuk ke dalam mobil. Jangan lihat dia diam. Mama. Ya, kamu datang. Sarapan sudah siap. Sarapan. Apa yang terjadi? Anda ingin mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Ya, ada yang ingin kukatakan tapi tidak kuucapkan. Mengerti bagaimana mengatakannya. Jadi katakan seperti yang selalu kamu katakan padaku. Mengapa Anda panik tentang hal itu? Ibu. Ya, apa yang terjadi? Ali meneleponku. Oke. Tapi kenapa? Dia meminta pertemuan. Mengapa? Tidak memberitahuku. Dia memintaku untuk bertemu di luar rumah. Dan dia berkata untuk tidak memberitahu siapapun. Sungguh. Apakah dia bilang begitu? Jadi, Anda ingin bertemu? Tidak, Ibu, tidak sama sekali. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Itu benar. Putri ini lebih baik. Tapi aku bertanya-tanya apakah dia merasa tidak enak? Anda tidak khawatir, sayang. Anda tidak bertanggung jawab atas konsekuensinya. Saya akan mengatur semuanya. Bagaimanapun juga sayang, sepertinya tidak bagus. Sekarang lihat tanpa hubungan apapun. Ketika seorang anak laki-laki memanggil seorang gadis untuk bertemu, itu juga sendirian. Itu tidak baik. Saya pikir itu sangat salah di dekat saya. Dan jika gadis itu pergi menemuinya, itu akan menjadi kebodohannya. Dan putriku tidak bodoh. Ya, Bu, aku tidak. Ayolah putriku, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Di mana Rincha ini, sarapan semakin dingin.
Dia sedang tidur. Cepat datang. Apa? Dia masih tidur? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan gadis ini. Mama, kamu tidak membawa sendok? Ya. Anda duduk. Oke, aku akan membawanya. Maafkan aku, Ani. Saya telah menyerah hari ini demi kebahagiaan hubungan lain. Aku tidak bisa melukai diriku sendiri lagi, kakak. Aku tidak bisa membuatnya menangis lagi. Jadi saya harus mengakuinya. Tapi bukan berarti aku tidak mencintaimu. Atau apakah saya sudah melupakan kecelakaan ini? Aku masih mencintaimu hari ini. Tapi sekarang aku harus move on. Kenanganmu akan selalu bersamaku. Tapi kini aku harus mematahkan kebekuan hidup ini. Maafkan aku untuk Ani atas semua ini. Seperti yang selalu kamu lakukan. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजा भूलता है और कोई हीर तेरी, राजा भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द कीजिए का पानी वो क्या पी लिया। Halo. Halo, apa kabarmu? Halo. Sepertinya Anda sedang menunggu telepon saya hari ini. Kamu benar. Jadi bagaimana menurut Anda, di mana kita akan bertemu? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan menemuimu? Kemudian, Maaf, Ali. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Anda tahu apa yang Anda bicarakan dan dengan siapa Anda berbicara. Ya, saya tahu itu. Kata-kataku akan tetap sama. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Saya tidak bisa menipu keluarga saya dan saya tidak bisa melakukan semuanya. Jadi kamu tidak akan datang. Tidak, Ali. Aku tidak bisa bertemu denganmu.